catat ya. Jangan lupa untuk komitmen terus buat ikutan kelas bahasa Arab ini ya. Oke, itu aja dari gua. Silakan Gozi, silakan berbicara ya. Silakan ngomong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu di majelis ini ya. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini gue bakalan bukan ngajarin sih, gue nggak mau nyebutnya ngajarin, apa ya, belajar bareng lah. Gue juga sambil belajar ini sebenarnya. Jadi belajar bareng tentang bahasa Arab ini. Gue mau bilang dulu, yang kita belajarin bahasa Arab ini sebenarnya tuh bukan bahasa Arab untuk talking, asik talking. Apa bukan buat ngobrol? Apa? Udah jadi anak jaksel ya? Ketularan lo. Jadi bukan buat ngobrol-ngobrol sebenarnya tuh, tapi lebih untuk memahami kitab-kitab para ulama. Jadi untuk memahami sebuah teks bahasa Arab. Karena menurut gue ini sangat penting banget. Soalnya lu baca Quran, kitab lu sumber segala segala pedoman hidup lu kan Quran. And then Quran is bahasa Arab. Ya kali apa ya? Kalau lu nggak bisa bahasa Arab tuh agak aneh gitu menurut gue ya. Gue juga masih belajar sih, tapi nggak apa-apa. Kita semua belajar bareng di sini. Terus kayak kitab-kitab fikih para ulama itu kan bahasa Arab ya. Nah jadi mau nggak mau kita tuh harus bisa bahasa Arab. Terus nanti juga kan di surga kita pakai bahasa Arab. Nanti ketemu bidadari pakai bahasa Arab, ketemu bidadari pakai bahasa Arab ya kan. Nah jadi kita di sini buat belajarnya itu belajar memahami teks bahasa Arab. Nah, gue itu ya izin share screen. Oke. Ya buat teman-teman silahkan lihat share screen-nya Gozi ya. Ntar soalnya Gozi pengen ngasih lihat slide. Nih, pencet tombol yang wajah. Oke. Wait. Oke. Kenapa sih? Tunggu, kendala teknis seperti biasa. Maafkan. Teknis seperti biasa. Ya. Udah kayak yang ngaji live aja ya, teknis mulu. Tanya beda antara guru sama murid. Oke, udah, sip. Udah kelihatan? Kelihatan. Nah, jadi kita hari ini bakalan belajar bahasa Arab tentang. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya tuh ilmunya tuh dibagi jadi 3. Jadi ilmu tentang bahasa Arab tuh secara garis besar ada 3 ya gengs. Bahasa Arab itu ada yang namanya nahwu, shorof, terus balaghah. Nah kalau nahwu ini slide-nya belum di next kan? Biarin, emang belum. Oh yang belum, oke. Silakan. Bukan. Nah jadi bahasa Arab tuh dibagi 3 ya secara garis besar. Ada nahwu, shorof, balaghah. Nah kalau gue mau jelasin dulu 3 itunya, 3 garis besar itu. Kalau nahwu itu, kalau di bahasa Inggris itu tentang grammar. Jadi susunan kata gitu biasanya. Untuk kita tuh menggabungkan kata-kata untuk menjadi suatu kalimat yang sempurna, yang bisa dipahami. Nah, kalau shorof itu tuh buat perubahan kata. Nah, yang ngajarin shorof itu nanti Kak Vivi Benevito. Nanti, tapi udah kita belajar satu. Nah, kalau balaghah itu, balaghah itu tuh buat sastra gitu. Kayak misalkan kan di Indonesia juga ada yang ngomong tuh antara misalkan aku sedang makan sama
ada bahasa sastranya sendiri. Aku nggak hebat sastra sih. Nah, jadi beda gitu. Nah, kalau balago itu buat sastra. Kalau di Al-Quran itu biar apa ya, biar ngerti itu kita harus bisa balago. Soalnya Al-Quran itu kan mirip itu ya, apa, syair-syair gitu. Jadi kadang suka apa ya, pakai majas-majas dan lain-lain gitu. Jadi kalau itu kita belum pelajarin, soalnya itu relatif tinggi. Kadang karena semua, walaupun orang Indonesia bisa bahasa Indonesia, kan belum tentu semua orang Indonesia bisa sastra Indonesia kan. Nah, jadi kalau yang balago itu kita belum pelajarin, tapi yang sekarang kita bakal pelajarin itu ilmu nahu dan sorofal nahu bersama saya Gozi. Oh ya, belum perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Gozi. Ya lu siapa Ji? Gua nggak kenal. Ya, siapa ya gue siapa? Perkenalkan, nama gue Gozi Islamul Fatih, bisa dipanggil Gozi. Ya Gozi aja atau Goji. Orang Madani suka manggil gue Goji, bolehlah Goji. BTW gue bukan anak besar Felix ya, soalnya suka banyak yang salah sangka. Pernah waktu itu ada yang nge-DM gue, Masya Allah, antum anak besar Felix ya? Bukan. Gue bukan Masya anak besar Allah, Felix. Masya Allah. Tapi moga aja diangkat jadi anak angkat. Nggak, canda. Nah, jadi itu gue sekarang itu anak kelas 2 SMP. Gue kayak si Sabil, kucing ini pakaian Sabil, gue seumuran. Jadi Ya. nggak usah manggil gue kakak, abang, pak guru, dan lain-lain cukup panggil Gozi atau Goji, bolehlah. Yang gitu aja sih perkenalan singkat dari gue. Nah, terus yang sampai Nahu, kalau Nahu itu bakalan belajar sama gue, Gozi. Nah, kalau Sorof nanti bakalan sama Kak Vivi Benevito. Tapi kita belajar Sorofnya sesudah Nahu ini. Oh ya, BTW, dalam bahasa Arab itu kalimah itu artinya kata maaf, jumlah itu kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kalau gue misalkan nyebut jumlah, namanya itu kalimat artinya. Jadi bukan jumlah bahasa Indonesia ya. Kalau jumlah bahasa Indonesia tuh berapakah jumlah melon punya Pak Budi? Nah, bukan jumlah yang itu, tapi jumlah yang kalau nanti gue sering mention jumlah, itu tuh jumlah artinya tuh kalimat dalam bahasa Arab. Nah, gitu. Nah, terus jumlah itu terdiri dari beberapa kalimah atau kata. Jadi kalimah di dalam bahasa Arab itu artinya kata, kan kalimat di bahasa Indonesia itu ya, kalimat dalam bahasa Indonesia tuh kalimat tuh suatu kalimat itu adalah susunan dari beberapa kata. Kalau di bahasa Arab itu kalimah tuh artinya kata itu sendiri. Nah, jadi di bahasa Arab itu kan ada sebuah jumlah atau kalimat. Nah, terus yang terdiri dari beberapa kalimat atau kata-kata. Nah, ini gue mau share macam-macam kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Kata-kata dalam bahasa Arab ada 3 macam, isim, fi'il, haruf. Nah, ini ya penjelasannya, jenis katanya isim. Nah, isim adalah setiap kata yang berarti manusia, binatang, tumbuhan, benda padat, benda abstrak, dan sebagainya, atau sebut saja kata benda. Ini tuh kata benda, jadi banyak sih contohnya, misalkan kitabun. Arti kitabun tuh kan buku. Nah, itu tuh kitabun adalah kata benda atau isim. Nama gue sendiri Gozi, nah itu tuh isim. Jadi kalau nemu kata Gozi atau kalimat Gozi di sebuah jumlah bahasa Arab, nah itu tuh berarti isim. Dan kayak Al-Quran, terus tuh apalagi kata benda, ada yang mau request? Ayo. HP, apa ya, saburatun, Pak. Ya, apa? Kata apa tadi? Kata benda, Bil.
Jadi Kata benda. isim itu kata benda. Semua kata Kata benda. Jadi semua kata benda itu isim, guys. Jadi Oh, ini jadi isim. oh, kalau isim itu kata benda. Ya. Kalau meja gimana? Apa? Meja. Meja kata benda. Hmm. Nah, itu kata benda juga. Nah, sekarang fiil. Fiil itu adalah setiap kata yang berarti suatu perbuatan yang terjadi di suatu waktu tertentu atau sebut saja kata kerja. Nah, kalau fiil ini bedanya sama isim tuh, kalau fiil tuh kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Jadi harus apa ya namanya tuh harus ada waktunya. Kayak gini. Kalau isim tuh kayak kalau di bahasa Inggris tuh ya misalkan book kan gitu aja. Tapi kalau fiil tuh kata kerja tuh kan ada tenses gitu ya. Jadi kayak ada past tense terus tuh future dan lain-lain. Nah, kalau fiil tuh berkaitan sama itu waktu. Jadi nggak bisa misalkan aku makan harus dijelasin. Aku sudah makan atau aku sedang atau akan makan. Nah gitu guys. Jadi kalau fiil gitu. Jadi ada keterkaitannya dengan waktu. Kalau haruf ini tuh BTW haruf yang kita bahas di sini tuh bukan haruf ijaiyah ya, tapi haruf yang itu yang menjadi suatu apa ya udah menjadi sebuah kata, bukan yang alif bata sajim hafo, bukan yang gitu. Dan jadi haruf ini tuh yang udah menjadi satu apa udah digabung, udah jadi sebuah kata. Contoh haruf tuh fi itu artinya di. Nah gitu. Nah, haruf adalah setiap kata yang artinya tidak muncul kecuali saat bertemu dengan kata lain atau sebut saja kata bantu. Nah, kayak fi tadi kan dia tuh harus jar. Jadi fi itu artinya di, kan nggak mungkin dia nongol sendiri di apa, kan nggak ada kejelasannya. Nah gitu sih. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak, gengs? Mungkin ada yang mau Ya. tanya atau apa gitu, mau ngasih contoh. Gimana guys? Ada yang mau nanya nggak? Mungkin siapa gitu? Ada yang bingung gitu. Atau Terus misalkan gua sendiri jujur Oh, ada. apa Kado, gimana? Kak Sofi, Sofi, Kak Sofi, Sofi. Oh, Sofi, Sofi. oh ya Haf, mangga. Haf itu kayak kata itu bukan sih? Kata sambung kan sih? Apa sih Ya, namanya? kata bantu, kata sambung dan lain-lain. Tubi ya, Oh, dan tubi. Apa ya? Kayak di dan, nah itu tuh harus semua yang ngesupport lah, support oke. lah kalimat kayak di dan ke terus teh an ala iza itu harus harus juga itu. Nah, lebih kayak gitu contoh-contohnya. Oke, makasih Gozi. Sama-sama. Ada lagi gengs yang mau ditanya? Soalnya bahasa Arab itu apa ya? Satu kesatuan kayak lu belajar MTK. Misalkan lu udah misal apa ya? Apa 10 kali 10. Nah, terus lu lagi ngerjain nih. Terus di bagian pertengahan tuh ada perhitungan yang salah lu tuh. Nah, jadi bakal salah ke semuanya. Bahasa Arab juga Berarti kayak berarti saling terkait ya, Ji? Kalau bahasa Arab ya. apa? Saling terkait semuanya gitu ya. Doa jadi terkait satu sama lain. Iya, iya. Kayak susunan puzzle gitu loh. Satu hilang aja nggak sempurna. Kayak I gitu. see, I see, I see. Doa. Gimana guys? Ada yang mau ditanyain? Daripada ntar salah gitu kan ininya hasil akhirnya. Mending Yes. ditanya sekarang gitu. Kalau kecepatan bilang aja ya, apa ada yang mau diulang atau gimana. Dengan senang hati saya menjawab. Mungkin udah jelas BTW kan? ya, Bentar nih gua. Oh, tuh Ji, ada yang nanya di ini di ya channel Arabic Class. apa tuh?
harus keserupan. Ini termasuk harf nggak? Terus abis itu Min. huruf mim sama Oke, min itu tuh artinya dari. Nah, min itu termasuk harf jar. Jadi harf itu kan dibagi lagi ya, gengs. Walaupun belum kita bahas, tapi buat apa ya, referensi lah. Jadi harf kayak isim tuh dibagi lagi, ada isim apa, terus fiil tuh dibagi lagi, ada fiil apa aja. Nah, harf juga, salah satu harf tuh ada namanya harf jar. Nah, si min ini masuk ke dalam kategori harf jar. Nah, min itu artinya dari. Jadi contohnya, ana min Sumedang, saya dari Sumedang. Gitu. Begitu kawan-kawan. Ada lagi siap, Kak? siap, siap. Gimana sudah terjawab Kak Widya Widya Stuti? Astuti. I-nya itu ya ada ya ujungnya Widya Astuti. Ya. Ya. Oke, makasih. Sip. Ada lagi Kak? BTW nyantai aja ya guys, nggak usah kayak ikutan kajian yang literally kajian apa Ya, harus santai aja. santai aja sama gue. Ngobrol apa asalkan jangan apa ya, jangan nggak beradab. Jangan rese aja, udah itu aja. Yang penting jangan jadi rese. Ya jangan rese, ikutin alur aja, santai. Oke, silakan Ji. Kayaknya sih Ya, udah nggak ada lagi ya. makasih Kak Widi, Kak Sofi tadi yang udah nanya. Sekarang kita bakalan lanjut ke ciri-cirinya nih. Lu kan mau ngebeda-bedain ya. Nah, jadi lu harus bisa tahu ciri-ciri. Nah, ini ciri-ciri kata isim. Ciri-cirinya isim tuh didahului harf jar. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, belum sih gue belum bilang. Nah, salah satu ciri-ciri isim tuh didahului harf jar. Jadi kalau ada kata nih, terus di sebelum kata itu ada harf jar. Nah, itu tuh berarti si kata itu tuh adalah isim. Contohnya yang tadi gue contohin, Anamin Sumedang. Kan ada Sumedang nih. Terus di sebelum Sumedang tuh ada min. Dan min itu adalah harf jar. Nah, jadi si Sumedangnya itu bisa dipastikan bahwa dia isim. Dan Sumedang itu emang nama kota kan. Jadi secara makna juga kita ngerti bahwa itu adalah kata benda si Sumedang itu. BTW kalian tahu kan Sumedang nama kota di Jawa Barat? Nanti kalian nggak tahu. Gue taunya nama tahu Di Ji. Tahu Apa? Sumedang. Ya, tahu Sumedang. Saya dari kota Tahu, BTW, gengs. Jadi Kalau ada kota yang ya mau Sumedang. tahu bisa ke saya. Enggak gitu, enggak gitu. Apa Bill tadi? Enggak, tadi gua ngomong gini apa kira tuh gua taunya tuh tahu Sumedang gitu. Sumedang tuh tahu gitu. Iya, Sumedang itu terkenal akan tahu. Jadi banyak Tapi tahu. emang tahu Sumedang tuh dari Sumedang ya? Iyalah, Oh, kira namanya doang. sebenarnya kan tahu itu dari Cina ya. Tapi tahu Sumedang tuh udah jadi kayak ciri khas sendiri, soalnya tahunya relatif beda. Kan Iya. kayak jadi bahas tahu, apa-apalah. Kayak tahu Cina itu kan yang Lanjut. lanjut aja ya. Nah, contohnya nih ila ajali. Ila ini tuh dia tuh harf jar. Nah, jadi karena ada harf jar terus kata. Jadi ada kata nih. Di sebelum kata ini ada harf jar. Nah, jadi bisa kita simpulkan si ajali ini adalah harf jar. Tuh, guys. Nah, yang selanjutnya berakhiran harokat tanwin. Jadi apa-apa yang diakhirin harokat tanwin itu dia harf jar. Dia itu isim. Jadi yang berakhiran harokat tanwin isim. Tahu kan tanwin itu apa aja? Yang tanwin itu fathatain, kasrotain, domatain. Yang kalau Latin di Latin itu kayak an in un. Misalkan contoh kitabun. Artinya kan buku. Nah, terus ada domatain di ujungnya jadi bun. Jadi kan aslinya itu mah
Kalau dikasih fathah ba, tapi karena dikasih domatain jadi tambah kayak ada unnya jadi bun. Nah, yang ada domatain kayak gini tuh berarti dia isim. Nah, contoh lain, saburotun, papan tulis kan tun, ada domatain di ujungnya. BTW nggak harus domatain aja ya. Segala tanwin yang domatain, fatatain, kasrotain, tapi emang kebanyakan sih karena ada satu kondisi, jadi kebanyakan kata benda tuh diakhirinya pakai domatain. Kitabun, saburotun, terus tuh kolamun, pulpen. Kolamun itu artinya pulpen, nah kan di akhirnya juga ada domatain tuh. Atau enggak mistorotun. Nah, mistorotun itu artinya penggaris. Nah, kan ada unnya juga di ujungnya, ada domatain. Nah, kayak gitu, gengs. Terus didahului harf nida. Itu tuh harf nida tuh hai atau hai. Ini contoh ya Zaidun. Jadi harf nida tuh itu, gengs, sebuah harf. Kan udah gue bilang tadi kalau harf itu dibagi-bagi lagi kan. Terus ada harf jar. Nah, sekarang kita nemu lagi nih harf yang baru, harf nida. Jadi harf nida itu buat apa ya namanya, itu buat manggil gitu loh. Kayak di sini contohnya kan ya, ya itu artinya wahai. Ya Zaidun, wahai Zaidun. Jadi kalau di sebelum kata, di sebelum suatu kata nih si Zaidun ini, terus ada harf jar. Nah, harf jar, afwan, sorry. Di sebelum kata ini tuh ada harf nida. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa kata ini tuh isim. Contoh lain, ya Gozi, wahai Gozi. Nah, si Gozi ini tuh isim. Terus biasanya tuh di apa? Gue kalau nonton film Umar yang Ramadan itu, biasanya Abu Lahab tuh bilang gitu, ya Muhammad. Nah, jadi si Muhammadnya itu isim, geng. Soalnya selain emang secara makna kita tahu Muhammad itu nama orang atau kata benda. Nah, terus ciri lainnya juga ada sebelumnya tuh didahului harf nida. Atau enggak ya Umar. Biasanya tuh manggil nama, soalnya harf nida itu emang buat nyahut ya, manggil lah. Atau enggak apa ya Titan, Bang Titan, ya Kak Sofi. Kak itu bukan sih, ya Sofi, misalkan ya Syabil, atau siapa lagi ya Aziza. Nah, jadi si yang didahului harf nida itu tuh berarti dia isi begitu. Terus ciri-ciri selanjutnya berawalan harf alif lam. Nah, ini tuh contohnya alkitabun, ya alkitabu. Jadi yang ada awalannya alif lam itu tuh berarti isim. Contohnya al-Ghazi, al-Fatih. Nah, itu tuh isim semua. Terus tuh apalagi al-Ikhlas. Nah, si ikhlasnya itu isim, sebuah kata benda. Soalnya kata sifat juga masuknya isim, masuk ke dalam kata benda. Jadi al-Ikhlas kayak gitu. Al-Fajr, waktu subuh. Kan subuh itu tuh kata benda. Nah, kayak gitu. Terus disusul isim yang berakhiran kasroh. Contoh, kitabullah, kitabullahi. Jadi ada suatu apa namanya, kata. Terus di depannya tuh ada ada isim yang berakhiran kasroh. Kan si Allah ini tuh isim ya, terus dia tuh berharokat kasroh yang hi-nya ujungnya, yang berakhiran kasroh si hi-nya. Dan jadi bisa dipastikan juga bahwa kata sebelum isim ini tuh berarti isim juga. Jadi kitabu ini kan artinya buku, jadi bukunya Allah. Nah, begitu sih. Sampai ciri-ciri kata isim ini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau tanya nggak nih guys? Dan juga mungkin
Nanti Bisa di screenshot ya slide-nya gitu biar nanti punya apa? nanti geser lah Ya, materi. Tapi di walaupun geser juga usahakan kalian catat ya, geng. Soalnya kata Imam Ali juga kan catatlah ilmu dengan tulisan. Jadi usahakan mencatatlah. ya betul. Walaupun ada recordnya juga nanti tetaplah ya, geng. Catat aja. Kalau perlu nanti bikin atau rangkuman dari materi gitu. Ada Ada nggak yang nih mau yang ditanyain? Takutnya nyesel ke bawah tidur, gak nyenyak tidurnya. Nanya lagi 24 jam lagi, ya nggak enak aja gitu tidur ke bawah ke mimpi, ya kan. Ada yang mau ditanya enggak? Atau ada yang belum jelas di ciri-cirinya? Atau mau mastiin juga nggak apa-apa. Apa aja yang mau ditanyain? Gimana guys? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Nggak usah panggil ke sini. Oh iya, Oh ya, Mbak. Apa? baik. Apakah sofa? Sofa ya bacanya atau sofa atau safa? Safa. Oh, safa. Safa. Di ciri-ciri isim ini, di dalam satu kata gitu, itu bisa ada beberapa ciri atau mungkin atau apa ya harus satu-satu atau mungkin semua ciri itu adalah ciri dari satu kata gitu. Very good question, sister. Jadi benar dokter Zakir Naik. Bagus pertanyaannya. Nah, jadi di ciri-ciri kata isim ini, jadi dia tuh bisa double ciri. Contohnya, apa ya? Contohnya tuh, misalkan nih, biasanya tuh, nah contohnya tuh fil kitabi, kan fi itu harf jar ya. Jadi yang didahului oleh harf jar itu pasti isim. Nah, udah ada satu ciri nih, yang ciri pertama ini. Terus al-kitabi. Nah, dia juga punya ciri yang alif lam. Jadi fil kitabi. Nah, jadi dia tuh bisa double gitu. Nggak harus ini cirinya harf jar, ini cirinya harf tanwin, nggak harus. Tapi bisa di mix asik. Mix. Tapi kecuali alif lam sama tanwin. Nah, kalau itu nggak bisa. Tauku ya. Kalau ada, oh ya, kalau kalian misalkan pernah dengar dari mana juga, boleh kok ditanyain lagi. Siapa tahu saya yang salah. Ya gitu sih. Itu Kak. Sudah terjawab Kak? Oh ya, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Siapa yang gitu Cintanya ya? Ustaz. Waduh Ustaz. Lu dipanggil Itu Ustadz Gozi. Mana yang bertanya? siapa tadi yang mau Untuk nanya? Irfani. jar tadi apa ya? Mohon maaf. Harf jar. Harf jar itu belum terlalu kita bahas sih. Tapi harf jar itu kata sambung lah. Kalau gue enaknya tuh manggilnya kata sambung. Kalau di Indonesiainnya tuh enaknya kata sambung. Soalnya tuh isi harf jar tuh kan min ilaan alafi baru baka lifka dan lain-lain. Nah, itu tuh artinya tuh kayak min, artinya dari ila ke ala itu kepada min ila an itu apa ya, lupa tuh. Nah, terus tuh fi itu artinya kan nah jadi kebanyakan itu tuh kata bantu. Jadi lebih mudahnya itu kata bantu lah, bisa disebut kata bantu gitu Bang Irfani. Kejawab Terima tak kasih. pertanyaannya? Bang Irfani, oke. Jadi contohnya tuh itu tuh ini ya kayak kata pembantu gitu. Jadi misalkan
Gua di rumah gitu. Itu kira-kira bahasa Ji? Apa di rumah? Gua di rumah. Oke, aku di rumah. Ya Ya, sama aja. gua di rumah. Iya sih sama aja. Ya, nah jadi kalau misalkan di bahasa Arabin ana fi baitun. Nah, jadi kan ana itu artinya aku. Terus tuh fi. Nah, fi-nya itu harus jar. Nah, baitunnya itu apa? Tebak. Dia apa? Isim kan? Soalnya yang didahului harus jar. Terus dia juga tun. Ada tanwinnya. Nah, gitu. Jadi dia tuh double ketemu lagi tuh yang double ciri. Begitu. Oh, I see. Mana guys? Ada yang mau nanya lagi? Mungkin nggak ada kali ya. Kita langsung next aja. Ji. Oke, kita next ke ciri-ciri berikutnya. Nah, kita pindah ke ciri-ciri fi'il. Kalau ciri-ciri fi'il itu nggak jauh beda jumlahnya. Langsung aja kita ke ciri-ciri yang pertama itu berakhiran tafa'il. Tafa'il tuh yang ini nih. Kata betu. Nah, jadi kalau misalkan ada oh ya BTW fa'il tuh jumlah pekerja misalkan gini. Antara kan di Indonesia tuh ada yang namanya satu orang yang bekerja, terus ada dua orang yang bekerja. Nah, terus ada orang-orang yang bekerja. Nah, kan gitu doang ya di bahasa Indonesia tuh diulang-ulang doang. Nah, tapi kalau di bahasa Arab beda. Dia itu ujung bahasa Arab tuh nggak jauh beda di ujung-ujungnya diubah gitu. Tapi itu lebih ke sorof buat perubahan-perubahan kata itu. Jadi kita nggak bakalan terlalu bahas banyak di sini. Tapi yang pasti diakhiri huruf ta, fa'il. Sebut aja huruf ta biar mudah. Jadi kalau ada huruf ta itu tuh relatif bisa disebut fi'il rata-rata. Soalnya walaupun ada rumus ciri-cirinya gini, bahasa Arab tuh suka ada pengecualian, gengs. Jadi kan ini tuh berakhiran huruf ta, tapi kok dia isim. Nah, jadi suka ada pengecualian gitu. Jadi nggak usah heran. Jadi si apa ya banyak jadinya ya Allah. Jadi jadi lagi. Nah, jadi si ciri-ciri yang gue sebutin tadi itu sewaktu-waktu nggak berguna, bukan nggak berguna, nggak bisa diterapin di situ, jadi nggak baku. Sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kondisi atau ada kaidah lain sehingga dia tuh nggak masuk ke ciri-cirinya. Nah, kayak gitu. Wah, luar biasa ya. Ya, luar biasa bahasa Arab. Luar biasa. Terus kita lanjut ke ciri-ciri kedua yang berakhiran tak tanis. Nah, kalau tak tanis ini itu tuh tak yang menandakan mu'annas. Kan di bahasa Arab tuh dibagi dua, ada yang maskulin, ada yang feminim, atau disebut bahasa Arabnya itu muzakkar sama mu'annas. Nah, kalau kalian udah pada tahu belum muzakkar mu'annas? Kalau belum Enggak, Ji, gua nggak tahu. Belum. oke. Kalau belum. muzakkar itu Oke, bukannya yang siap. ada tamar buta. Apa? Yang muzakkar bukannya yang ada tamar buta ya? Yang biasanya ada tun di belakangnya. Tak. Kalau yang Jangan tanpa buka itu mu'annas. Oh ya, ding. Ya jelasin Balik. aja lah ya biar mudah. Jadi di bahasa itu kayak di bahasa Prancis ya kalau nggak salah ada maskulin ada feminin. Jadi ada muzakkar. Muzakkar itu maskulin laki-laki. Terus ada feminim. Ada muannas atau feminim. Tapi kita pakainya muannas aja atau perempuan. Jadi di bahasa Arab itu dibagi dua, ada yang muzakkar muannas. Nah, salah satu ciri-cirinya itu
Kalau mu'anas itu yang berakhiran tak marbuto, geng. Jadi semua yang berakhiran tak marbuto itu bisa dipastikan mu'anas. Kayak madrosatun. Nah, tunnya itu tak marbuto. Tak marbuto itu tak yang bulat, tahu kan? Itu kan nemu. Jadi Yang mirip huruf P itu ya? Yang mirip huruf P terus ada titik 2 di atasnya ya, itu. ya yang itu. Nah, itu tuh disebutnya tak marbuto. Jadi kalau ada kata yang diakhiri tak marbuto berarti itu mu'anas. Nah, terus kenapa dibedain? Nah, kalau pertanyaan itu bakalan kejawab di pertemuan berikutnya. Kalau untuk sekarang itu aja gue mau mentionnya. Dan yang pasti semua laki, laki. Kayak Zaidun itu muzakkar, Syabil muzakkar, Gozi muzakkar. Terus tuh siapa lagi? Fatih muzakkar. Nah, kayak gitu-gitulah. Nah, salah satu ciri buat yang mu'anas juga kan fi'il itu kata kerja ya. Jadi karena fi'il itu kata kerja, jadi harus jelaskan siapa yang melakukannya. Misalkan dia makan. Kalau di bahasa Indonesia ya dia makan. Terus misalkan Gozi makan. Nah, karena dipisah, jadi di bahasa Arab itu dia laki-laki makan atau enggak dia perempuan makan. Nah, jadi dibedain gitu kan. Nah, kalau ini kalau buat yang fiilnya itu yang muannasnya itu tak ini tuh berarti perempuan sih. Jadi tak ini tuh ciri buat ya. Jadi yang melakukan pekerjaan ini tuh perempuan. Contohnya ini kata bat. Nah, jadi ia seorang perempuan menulis. Jadi yang melakukan kegiatan ini tuh perempuan. Nah, jadi yang kalau Anda ini tuh bukan tak marbutoh, tak biasa, tapi mati sukun. Kata bat. Nah, contohnya itu. Terus berakhiran harokat sukun. Jadi yang sukun di sini bukan sukun buah sukun ya. Kalian tahu nggak sih buah sukun? Tahu. Nah, jadi Tahu. bukan yang sukun. Gua nggak suka itu. Gua nggak suka. Gua nggak suka Enak rasanya. juga dikasih susu kental manis coklat enak tuh. Udah nggak bahas itu kita. Gua tuh makannya asin-asin gitu loh. Oh, Sukun itu. bisa dikasih garam juga bisa itu. Ya udah dibahas. Ah, emang saya tuh emang udah nggak fokus. Hiraukan. Jangan hiraukan. Jangan hiraukan. Tidak penting. Ya nggak penting banget ya. Nah, jadi sukun di sini tuh sukun yang mati. Jadi nggak dibaca huruf vokalnya lah. Biar mudahnya tuh nggak dibaca huruf vokalnya. Kan ba itu kalau dikasih fathah jadi ba. Jadi si huruf vokalnya tuh ada karena ada fathahnya. Tapi kan karena ini mati, jadi ba-nya tuh jadi B doang. Jadi disambungin sama huruf sebelumnya. Nah, contohnya ini uktub. Artinya itu kerjakanlah. Jadi ini tuh fiil, kita nemu lagi kan fiil tuh dibagi-bagi juga seperti yang udah gue mention di harf itu. Nah, fiil itu dibagi-bagi. Nah, salah satunya tuh fiil amr. Jadi itu tuh kata perintah. Jadi buat nyuruh-nyuruh lah. Nyuruh-nyuruh. Kayak enak sih dipanggilnya nyuruh-nyuruh. Untuk memerintahkan, nah lebih baik. Contohnya tuh uktub artinya tuh tulislah. Oh ya, di yang surat Al-Alaq ayat pertama itu awal ayatnya itu fi'il amr itu fi'il. Iqra, bacalah. Kan iqra tuh alif, qaf, ra, terus tuh ada hamzah ya. Ada hamzah di akhirnya. Nah, si hamzahnya itu kan dimati di situ, dimatikan, disukunkan. Jadinya tuh dibacanya iqra, bukan ikro, kan harusnya ikro, tapi ikro. Jadi agak ditekan gitu. Kalau itu tahsin sih. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, udah itu selanjutnya berawalan huruf mudharaah. Nah, huruf mudharaah itu huruf alif, huruf nun, huruf ya, terus huruf ta. Gue ngapalinnya lebih enak anayata. Atau enggak ani, tak bisa. Itu apa ya? Seenaknya aja sih. Atau atanaya. Bisa sih.
seenaknya aja ngapal. Nah, contohnya nih uktub lagi. Nih, ini juga dia kan punya double ciri ya. Ada alif, dia awali huruf mudhoro'ah nih alifnya, terus tuh dia sukun akhirnya, berakhiran sukun. Nah, terus didahului harufnya itu qad, sa, saufa. Contohnya qad qoma. Kayak kalau lagi qomat, qad qomatis shalah. Nah, jadi si komanya itu fi'il. Gitu sih ciri-ciri kata fi'il. Ada yang mau ditanya enggak nih? Gimana guys? Ada yang mau ditanya? Mungkin ada yang kurang seret gitu atau gimana? Udah jelas semua ya? Berarti ya. Oke. Jelas Sudah kali jelas. ya? Lanjut aja nih. Silahkan lanjut. Lanjut. Baik. Nah, kalau ciri-ciri kata yang harus ini mudah, tidak memiliki ciri antara isim dan fi'il. Itu aja. Jadi kalau di suatu kata nggak ada ciri isim, terus ciri fi'il juga nggak ada. Oh, itu berarti haruf. Itu aja sih mudahnya kalau haruf. Nah, tugas. Udah siap nih belum? Oh ya, tanya dulu kali ya. Takut ada yang nggak ngerti atau ada yang mau ditanyain, boleh. Iya. Sebelum kita ini ya ngumumin tugasnya, mungkin ada yang pengen ditanyain atau ada yang kurang jelas gitu yang disampaikan atau gimana, atau masih ada yang kurang seret, silakan guys, silakan ditanyakan. Mungkin bisa di chat juga di Arabic Class ya, terus tag kita berdua biar Oh kebaca. ya, mau bikin story boleh. Bikin catatan apalagi bagus. Oh ya, kalau kalian gak nanya sekarang, menurutku rugi sih, soalnya aku disuruh tidur oleh bunda. Aku jam 9 harus udah tidur. Jadi aku sudah diskon lagi sampai 12 jam ke depan setelah jam 9. Luar Jadi biasa. ya, ada yang tanyain aja guys. Takut ke bawah mimpi, gak nyenyak tidur, mikirin pertanyaan. Ide overthinking. Kalau nggak ada jawaban menurut kepastian, ya Allah. Butuh kepastian ya. Oh ya, ada yang nanya nih Ci Kadila, nanti di slide-nya bakal share nggak Ci? Insya Allah tak share berupa PDF aja ya. Iya, Oke, PDF. siap. Kita bisa Nanti share di Arabic Class ya? ya, nanti tak share di Arabic Class. Oke. Hai guys, ini ada beberapa orang yang lagi typing di chat ya. Kalian boleh sih share materi bahasa Arab ini, tapi apa ya, lebih baik ajak aja orang. Kalau kalian mau ngajarin atau ngasih tahu orang, lebih baik ajak aja langsung orangnya ke sini, biar sekalian kita nambah teman. Terus si orang itu tuh bakalan ngerti isi PPT-nya. Soalnya kan ada yang nggak semua materi gue tuh ada di PPT, ada yang gue omongin juga, jadi kalian nggak bakalan bisa langsung ngerti cuman baca PPT, takutnya ada salah paham atau dan lain-lain. Jadi gue rekomendasiin ajak ke sini, atau enggak kalian ngajarinnya. Ada pahala. Oh, ada pertanyaan nih Ci dari Muktiani. Jelas lagi yang tafail sama tak taknis dong Ji. Weh. Oke. Dia nulisnya gitu, weh. Ya udah gue baca gitu. Kenapa? Tapi mending sih daripada weh lebih susah. Iya. Tapi gue sering pakai WK sih, ya nggak apa-apa. Oh ya Kak, kalau yang tak tani sama tak fa'il itu jawabannya simpel dan mudah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Siap. Karena itu agak apa ya, kalau belajar langsung sekarang itu jadi kita gue tuh maunya kita dari start yang sama. Siap. Jadi jangan gue nggak mau ada yang ketinggalan dan dia terkucilkan di kelas. Enggak.
Jadi kalau dari basic aja sih, dari yang dasar-dasar kayak bahasa Arab dibagi jadi beberapa ilmu dan lain-lain. Kalau tak tani sama tak fa'il itu ada apa ya? Itu di beberapa materi ke depan lah. Tapi kayaknya insya Allah gue mention bakal dibahas. Oke, siap, siap, Jadi siap. catat aja jawabannya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tetap bersama kami, guys. Oh, ada yang nanya lagi nih, Kak Wardah. Mau nanya, Apa yang fiil didahului huruf qad, sa, saufa itu maksudnya gimana ya? Masih bingung. Hehehe. Tuh, Oh, nanti jadi gini, nggak jauh beda. Gue buka lagi cerita, ya Allah. Jadi ke spill dong, mate. Soalnya tidak 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 ini ya, tidak profesional. Baiklah, tidak stop. profesional Anda ya. Ada. Ya, nantilah. Nah, gini aja. Kan pada koma, contohnya itu kan pada koma. Jadi kayak ciri isim tadi Kak, misalkan fi baitun, di rumah. Jadi kan ada sebuah kata baitun. Nah, sebelum kata baitun itu ada harf jar. Harf jarnya itu fi. Nah, jadi si baitun itu bisa dipastikan bahwa dia isim. Nah, si yang kod juga yang diawali harf kod tuh misalkan ada sebuah kata koma. Terus tuh di sebelum kata itu didahului oleh huruf kod. Nah, jadi bisa dipastikan juga bahwa si koma itu, mohon maaf, si koma itu adalah fiil. Jadi nggak jauh beda sama yang yang harf jar tadi yang ciri isim. Tapi ini buat fiil. Gitu. Oke, oke. Sudah terjawab, Kak Wardah? Sudah ya? Oke, sudah. Siap. Ada lagi Kabil. Ada lagi Kak yang mau nanya? Mungkin masih ada yang kurang seret atau gimana gitu? Silakan nanya, guys. Oh, ini ada yang typing nih. Rinitsu, apa yang mau typing? Sebentar, gua tunggu dulu. Oh, itu tuh jelasin lagi huruf mudhoro'ah, kelewatan ada. Kita bahas itu aja ya. Yang huruf mudhoro'ah itu tuh sebenarnya yang belum ada apa ya, materi khusus. Materi Oh, khusus. berarti jangan kemana-mana juga ya jawabannya. Tapi kalau menurut gue, maksud gue tuh belum ada materi khusus. Kita belum mendalam tentang huruf mudhoro'ah itu. Tapi yang pasti karena gue udah mention di sini, kan huruf mudhoro'ah tuh anayata. Jadi setiap kata yang diawali dengan huruf mudhoro'ah, ini huruf bukan harf ya. Jadi kalau kalian pusing bedain antara huruf sama harf, gitu aja. Harf itu kayak harf jar, harf nida. Nah, kalau huruf tuh yang hijaiyah, gitu aja. Biar mudah ya buat itunya. Apa? Maklumat sabikoh. Oh, berat banget bahasanya. Ya, buat itulah referensi. Oh ya, ya. Nah, jadi contohnya kan tadi uktub, tulislah. Jadi di kata uktub itu di awal katanya tuh ada alif. Uktub, kan ada alif tuh. Jadi karena diawali huruf alif atau huruf mudhoro'ah, yang huruf mudhoro'ah isinya tuh salah satunya alif. Nah, jadi dia tuh masuknya ke fiil. Contoh lain, misalkan ya 2000. Ya 2000 itu artinya dia seorang laki-laki sedang atau akan memukul. Memukul sangat kekerasan sekali ya contohnya. Nah, ya drip kan diawali di kata itu tuh awalnya tuh pakai huruf mudhoro'ah ya. Wait. Diawali huruf mudhoro'ah yaitu huruf ya. Jadi ya 2000. Jadi bisa dipastikan si kata ya 2000 itu adalah fi'il. Gitu, guys. Gitu. Apakah kejawab Kak Wibu? Enggak. Arah ya.
Gimana Kak, terjawab? Kak Fitri. Kenapa Rinitsu? Kenapa nggak Zenitsu aja? Sambil nggak relate sih, walaupun dia wibu nggak bakal relate tentang Zenitsu ini ya. Nggak nonton Saiton Slayer sih. Enggak, gua nggak nonton. Otakku ngelot. Jadi intinya tuh Sama kalau Kak, sama. ada Gua kata juga. yang di awalnya tuh ada huruf mudoro'ah, nah itu berarti fiil. Itu aja sih Kak singkatnya. Oh, isi. Harus diisim dengan harf di fiil beda ya, ya gimana? Oh, kalau harus tuh kan nggak ada ciri khusus, jadi harus dihafal. Aku sedih harus dihafal. Aduh, ngafal. Iya bro, gue hafalin bro, aduh. Mulut drama banget. Jadi cara bedainnya tuh dengan dihafal. Kalau yang harus di fiil itu cuma 3 itu buat cirinya ya. Kalau yang lainnya itu beda bahasan, yang pasti qad sa saufa. Nah, itu tuh buat fiil. Kalau yang harf itu tuh harf jar. Harf jar itu min ila an ala fi ba rubaka libi. Nah, tuh udah gue sebutin semua tuh harf jar. Tinggal dicatat tuh, nanti ada recordannya kan, bisa kalian catat. Yo, Dan silahkan guys. kita juga share, Silahkan. nggak share sih harf jatuh yang apa aja. Nah, jadi bedainnya gitu aja sih. Oh ya, BTW kan itu otaknya ngeload. Ayo guys, kita berdoa kepada Allah, semoga otak kita semua dilancarkan dan dipahamkan. Otakku menjerit. Ya Rabbal Alamin. Kotsa. Otak dari katanya, ya Allah. Ayo Mau tanya lagi nih. ngomong ya, kasihan sih otaknya. Pray for otak Kak Fitri, gengs. Hashtag pray for otak Kak Fitri. Gua nggak ada emot pray. Hah? WP pray, lu punya emot nggak? Apa? Emot ya salah. Oke. Nah ya, tuh Kak Fitri. Oke. Kalau ada lagi yang otaknya ngelot, bilang aja, nanti kita bikin donasi. Nggak. Kita bikin hashtag lagi. Pray for otak siapa lagi? Pray for otak gue juga sih. Soalnya udah lama Ji masalahnya. Aduh, pusing gue Apa? belajar. Pusing nggak? Pasti pusing sih. Tapi demi mencapai ridho Allah tuh emang ya pusing guys. Jadi ya bismillah aja lah, gas aja sudah. Meskipun lu pusing lu gitu ya udah gas aja. Ya gitu. 5 Iya. menit sebelum saya tidur. Langsung aja kalian tugas. Ya, ke tugas yuk. Oh, tugas yuk, biar Daripada otaknya pada meledak gitu ya kan. Ya udah tugas. gue relate banget kalau misalkan kalian belajar bahasa Arab terus ngantuk. Gue relate, emang bener belajar bahasa Arab ngantuk. Iya. Jadi biar nggak ngantuk, yuk guys, tugas bangun. Ya Allah. Oh ya, Oke. kan kalian udah catet nih. Kalau mau lihat catatan boleh lagi kok buat tugasnya. Kenapa Ji? Kenapa? Suara Kan terputus. kalian udah catet nih tadi apa ciri-cirinya. Nah, kalau waktu ngerjain tugas ini nggak apa-apa kok kalian lihat catatan lagi, nggak apa-apa, boleh. Ini kabur dulu ya. Tugas Kak Isya, Anda bolos di diskors enggak. Oke. Tugas aja ya nih. Iya, Tugas. Yang mau lihat catatan boleh. Otak gue sudah mengeluarkan asap-asap gitu Ji, soalnya. Kayak terlalu ngebul gue gini. Oke. Ini apa nih Ji? Jadi kan kita udah belajar ciri-cirinya ya tadi itu. Jadi sekarang tuh tinggal kita mengaplikasikannya. Oke. Nah, gini. Lu pilih satu orang dulu buat ngejawab salah satu kata di sini. Coba lu pilihlah random aja atau ya semau lu. Oke. Pilih siapa? Atau ada yang mau
Oh, sebelum itu relawan dulu aja, Bil. Oh ya, Relawan. relawan. Ada yang mau nggak, guys? Yang mau relawan dapat nilai 100. Bang. Ayo guys, relawan kita mau jadi korban. Pertemuan Silakan. kali ini. Oh, Oke, kalau aku nggak ada coba. siapa? Aku fit. Oh, Kak Fitri, Kak Fitri. Oh, aku cip aja kalian nih di antara ini kita Nah, random cocok. aja. Random aja ya atau memilih sendiri katanya. Gimana Kak? Mau milih atau cap-cip? Cip aja kali. Siapa nih? Oh, ya. Apa? Ya, mau ini kata yang dipilihnya mau sama Kak Fitri dipilihnya atau kita random pakai metode jurus andalan cap-cip. Cap-cip, cap. Bebas. Oke, Gurunya kita deh. metode cap-cip, kembang kuncup pilih yang mana yang mau dicup. Ini nih. Nah, ini nih. Wah, udah gue jadiin contoh nih tadi. Gampang lah. Ini apa? Udah dijelasin ini. Ya tadi gue udah mention loh di waktu bahas apa gitu. Ini masuknya Tadi bisa sebelumnya. isim, fiil atau harf Kak? Nih, yang ini. Il. Cirinya apa Kak? Cirinya karena ada berakhiran harokat sukun di ujung. Nah, ada lagi nggak nih cirinya? Atau cukup sudah sampai sini saja sih? Ada lagi atau mau tambah lagi cirinya atau cukup? Cukup. Oke, cukup lah ya. Nah, sebenarnya ini ada 2 cirinya. Siapa yang mau jawab nih? Mumpung udah kejawab, ini fiil, terus cirinya sukun, satu lagi nih, tinggal ciri fiilnya. Adakah? Berawalan alif. Ya betul. Apa? Ya, benar, berawalan alif. Sebenarnya berawalan huruf mudhoro'ah. Nah, salah satu huruf mudhoro'ah itu Mudor. Oh. nah gitu. Yang tadi Kak Fitri nggak ngerti tuh ini Kak. Fakta langsung. Nah, kayak gitu. Ada lagi Kak yang mau jadi relawan sebelum menjadi paksawan? Saya Ustaz. Siapa? Ustadz, Boleh saya. Oh iya, lu sampai jadi sedih saya. silahkan. Ananda Irfani ingin bertanya ke Ustadz. Mau pilih kata sendiri atau mau cap-cip lagi nih? Ya Allah, cap-cip. Random. Cep. Mau pilih aja. Mau random kata tadi. Cep. Apa? Mau random, Cap-cip. mau random. Oke, cap-cip. Gimana Bang? Apa? Cap-cip atau pilih nih? Pilih aja udah. Pilih aja, oke. Kita bun. Pilih. Kita Gimana pun gitu? Ya, putus-putus. Tidak. Halo? Pegang jaringanku nggak bagus. Kita bun tadi. Apa, Bil? Kita bun. Oke, kita bun. Ini Kak Irfani, ini isim, fiil atau harf? Isim. Cirinya apa, Kak? Berakhiran harakat tanwin. Tanwin, ai. Tanwinnya apa nih? Don mah tanwin. Antara 3 domatain, fatatain, kasrotain. Domah tain. Benar, ai. 100. Terus ada lagi, Kak. Gue mau nunjuk satu orang, boleh ya? Silakan Ji. Boleh kan? Gue mau nunjuk Bang Titan. Woi, Bang Titan, Ariudel. Bang Titan, kecilin mic lu dulu sebelum ngomong. Lone Wolf. Titan. Bang. Sabar atuh pasang mic dulu. Ya ampun. Yo,
Yo, mau dipilih atau mau dipilihin orang atau mau cap cip cum? Ya Allah. Gue masih gak ngerti. Ya Allah. Lah, tolong guru guys, jangan dicontoh, jangan dicontoh. Ya, guys. Astagfirullah. Maaf. Ini ya guys. Sorry. gue bantu aja kali ya sambil apa nih Bil? Ini aja kali ya nih. Ini ya Bang kita. Gimana tuh? Nah, jadi sambil dijelasin lagi, ini tuh isim. Kenapa kita bilang ini isim? Karena dia memiliki ciri-ciri isim. Nah, contohnya gini. Gue itu manusia. Kenapa gue dibilang manusia? Karena gue berakal, tubuh gue bentuknya gini. Ngerti nggak? Jadi untuk membeda-bedakannya tuh kan ada ciri-cirinya. Nah, kita tuh jadi lagi berusaha membedakan unsur kata-kata gitu loh. Nah, ini Al-Quran kan, secara makna kita tahu bahwa Al-Quran itu kata benda. Jadi si Al-Quran ini isim udah bisa kita fix itu kata benda, tapi ada ciri-ciri pendukungnya, yaitu ada alif lam. Baik, mana kursor? Nah, ini alif lam. Jadi setiap yang berawalan alif lam berarti dia isim. Ngerti nggak Bang? Kurang lebih kayaknya sih dapet. Dapat saya. Kurang lebih kayaknya. Kayak lu ngebedain antara Discord, WA, dan Telegram kan pasti punya ciri-cirinya tuh, ya kan? Nah, misalkan Discord logonya tuh biru terus ada logonya, terus WA warna hijau ada logonya juga sendiri, terus Telegram ada warna biru terus ada logonya sendiri, gambar pesawat, kertas. Nah, jadi ini juga isim tuh. Jadi katakan itu tuh mereka yang bertiga tadi, Telegram, Discord, sama WA tuh mereka tuh kelompok aplikasi chatting. Nah, kalau di sini tuh mereka tuh kalau bahasa Arab ini tuh mereka itu kelompok kata-kata. Nah, di kelompok kata-kata itu ada beberapa kata. Nah, terus tuh ada kata isim, fi'il, sama harf. Nah, jadi terus isim punya ciri-cirinya tersendiri, fi'il punya ciri-cirinya tersendiri, harf punya ciri-cirinya tersendiri. Jadi kita tuh lagi sedang membeda-bedakan gitu. Gitu Bang, you know. Ngerti nggak? Kurlep. Mulai mengerti. Ada lagi nih yang mau relawan. Kapan dia ini udah jam 9 lebih nih. Oh, untung saya belum disuruh tidur. Kapan tuh? Gua Apa? tutup aja tuh gimana nih, Ci? Monggo nih ada 2 lagi soalnya. Tugas. Oke. Aisyah, Kak Aisyah. Kenapa manggil-manggil saya? Boleh Lagi urgent, boy. tentang 5. Apa. Coba nih Kak, mau antara 2 nih, mau pilih yang mana? Atas bawah. Astagfirullahalazim. Lupa. Kan tadi udah ada cirinya tuh, tinggal ngebeda-bedain. Saya baru masuk, Bapak Goji. Ya Allah. Lembur guys, telat dia. Astagfirullah. Doroba nggak ada yang ribunya kalau ini fiil. Ya doroba. Apa Kak? Coba. Doroba fiil. Yang ini fiil maksud Kakak. Tapi itu kan karena ada ya-nya kan? Iya. Ya, itu salah satu di dalam huruf mudoro'ah. Soalnya gue belajarnya doroba dulu. Itu Kakak bisa hoax sih. Katanya tadi nggak ngerti.
katanya tadi belum masuk, tapi kok sekarang nanti. Oh ya udah sih. ke recall lagi yang di pondok. Oh iya. Oh, anak pondok guys, anak alim. Siapa sih yang milih gue ya Allah? Sabil tuh Iya. marahin Kak Odin ini. Udah mau nanya apa lagi? Oh, wis mantap. Udah sih cukup. Udah kira Sabil ini aku mau nanya ke Sabil. Bil, ini apa Bil? V. V itu Nanti dari sama Nah, nggak bisa jawab dia. Sabil, ini masuknya kemana? maksudnya kemana ya? Oh, Gue. V Walaupun lu itu di simulator, lu juga kata-kata ini ya, kata-kata ekstra gitu. Itu berarti VL ya masuknya? Atau bukan? Nggak tahu gua. lu itu sebelum harus menentukan harus punya bukti Bil. Iya, gua harus punya bukti ada. Jadi Masa itu gua tadi belum nge-screenshot semua slide-nya. Gua belum ya nge-screenshot semua slide-nya. diketik ditulis. Nah, nanti gue kasih nanti gue share. Jadi Jangan V itu gua ya guys, murid yang buruk ya. oke. Nah, jadi si V ini tuh huruf, soalnya dia nggak punya ciri isim sama nggak punya ciri fiil. Nah, jadi bisa dipastikan dia V ini tuh adalah huruf begitu, gengs. Oke. Oh, Oke. udah sih, selamat. Shukron, arigatou gozaimasu. Do you have any question? X in Arabic class. Ketiga bahasa. Oke, shukron. Wibu. Ayo, Bisa kita guys. moderator kita wibu guys. Ya, gua juga guys. Bagi itu kawan-kawan, sudah sih materi dari gue. Kalau ada yang mau ditanyain, monggo dengan dengan senang hati dan ringan hati. Ringan hati ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyain. Sebelum gue disuruh tidur sama bunda gue yang nggak bisa. Syukron. Kata Aisyah. Tadi siapa yang ngomong? Sorry. Tadi ada yang open mic ya kayaknya. Besok bahas apa? Oh, kalau buat besok spoiler dikit tentang karakter masing-masing sih karakter. Nah, karakter masing-masing dari kan udah kata-katanya kita udah tahu ada apa aja sama ciri-cirinya. Nanti gue bakal ngebahas tentang karakter masing-masing kata. Itu sih spoiler dikitnya. Oke, siap. Gak ada yang mau tanya lagi nih guys? Sudah jelas? Jelas kah? Sepertinya sudah jelas aja. Jadi gua tutup guys. Itu Kak Rinitsu, Kak Fitri nanya. Tadi Kak contoh Fitri nanya lagi. Oh, itu ya. Contoh yang mana Kak? Contoh keempat yang Yadribu. Yang mana Kak? Jadi pusing sendiri sih. Aisyah tadi. Aisyah, oh yang Yadribu ya. Doroba ya. Yadribu Kak. Doroba nggak usah dimention dulu kan. Nanti aja itu pelajaran sorof pusing banget. Sorof Yang susah. hiraukan kata-kata Kak Andoroba itu. Itu nanti sama Kak Vivi Benevito. Kalau mau nanya tentang itu. Ya, bagus Kak karena Kak baik menurut kata-kata Gonji. Salam Al-Fatih. Dapat nilai 100. Kita ini santai aja ya kalau kelamaan. Ya Allah udah. Bubar kita disuruh bubar guys. Aduh. Enggak. Kalau kelamaan maafkan, emang saya suka ngoceh.
Dan kebetulan bro, bukan kebetulan sih, emang gue sengaja milih si Sabil buat jadi moderator, and then seumuran sama gue, jadi nyambung Jadi lah. Jadi malam banyak ya, ngobrol. malam ya guys, kalau kita sering keluar topik atau gimana, karena emang kita ya berdua Ya. kerjanya itu tiap hari gitu, malam-malam gitu kok, kolan gitu kan, ya gitulah. Oh ya, buat yang Ivan, kalian kalau mau random talking, gabut ngobrol malam-malam, malam gitu, nggak ada yang nemenin, bisa ngobrol di si Ivan, guys. Ya bisa nongkrong bareng kita di Ikhwan Oni. Kalau misalkan lu mau nerima lornya bisa ini ya, bisa apa Japri Bisa Zoom ke sama siapa lagi gitu. kantornya, ke sekretaris jenderal atau wakil sekretaris jenderal. Iya, itu sih. Oke, udah ya, Ji. Kita tutup Udah, ya. nggak bener, tunggu Bil. Gue mau nanya sekali. Bener nih, nggak ada yang mau ditanyain. Takutnya kalian kebawa tidur, kebawa mimpi, nggak nyenyak. Ngomongin. Terus lu malahan gundah gelisah hati lu, ingin menemukan jawaban dan Waduh, kepastian waduh, jawabannya. waduh. Waduh. Itu aja sih. Oke, kita aja ya. Parah, Kak Isah nggak nanya, Ustadz parah sih. Parah. Gimana sih cara nge-banned orang? Enggak. Enggak. Udah menyusut ya anggota kita. Orang Ya doang. udah, makanya gua tutup ini sekarang. Monggo Bil PR-nya ditutup. apa, Ji? PR-nya apa? Oh ya PR. PR-nya tuh ntar aku kasih contoh-contoh kayak tugas ini tadi. Nanti aku kasih. Nanti kalian harus ngebedain into fiil atau isim atau harf. Nah, itu sih tugasnya. Kan udah tahu tuh ciri-cirinya. Nanti bisa dilihat di recordannya aja atau nanti share PPT-nya. Nanti bisa dilihat di situ lagi. Nanti kalian beda-bedain aja, klasifikasikan kayak materi biologi. Nah, gitu tuh apa PR-nya sih palingan nanti kalau gue belum ngirim besok hari Selasa, palingan Rabu. Nanti Rabu malam yang pasti gue udah bakal ngecek tugas dari kalian. Buat ngumpulinnya jangan di Arabic Class, bisa DM gue atau enggak DM Sabil aja. Bil, enaknya DM siapa, lu atau gue? Kenapa? Gue aja kali ya. Ntar gue langsung Terserah. Mungkin gua aja. Lu siapa, Kak? Lu siapa? Hah? Aduh. Enggak, itu Kak Aisyah di chat. Bagus gimana? Keluar atau gue? Gue aja ya. Ji, kirain suruh nyari ini, isim 5, fiil 5 gitu. Iya, nanti itu tenang. Nanti gue kasih soal-soalnya. Bakalan gue acak ya, bukan misalkan ini isim 5 di paling atas, fiil enggak. Gue Nggak bakalan nyari maksudnya lo, nyari. ya gitu. Ya bisa, mungkin kalau misalnya mau ngumpulin tugas bisa japri gue sama Gozi ya, guys. Ya, pilih aja. Gue nggak ngumpul pasti. Hah? Gue nggak Nggak ngumpul. Ya Allah. Ya Allah. Ya kayak. Murid gini amat. Enggak. Iya, nggak ngerti lagi gue. Yaudah, gue keluar aja ya, Ji. Ya, kelas aja ya. Ngantuk gua. Oke, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini, guys. Membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sampai jumpa Rabu malam ya, Ji. Nanti kita bakal Besok ada lagi. Selasa malam. Hah? Besok ada Iya. kan Senin sampai Rabu. Nah, jadi Selasa besok malam ada lagi. Tenang. Oh, besok malam ada lagi. Iya. Oke, siap. Jadi besok ada lagi, guys. Oke, jazakallah Ustadz Ghazi atas semua ilmunya. Jangan manggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih ya gengs. Udah datang. Yo, Goji ditunggu di bawah ya. Di bawah. Di bawah. Di bawah. Lu juga. Sampai bertemu di bawah. Oke. Oke. Selamat pagi. Dadah. Saya gengs. Makasih banyak ya.